Misi Pak, mengganggu waktunya Pak. Boleh. Apa itu? Ada masalah apa? Ini Pak, kita kembali berkunjung kembali untuk kawan-kawan kita yang ada di P-Network. Jadi minta apa ini Pak? Minta saran. Menurut Bapak lah, motivasi apa yang bisa Bapak sampaikan ke kami ini para penambang P-Network Pak. Mohon penjelasannya Pak. Oh gitu ya? Iya Pak. Motivasi ya, supaya sukses ya. Iya Pak, benar Pak. Karena kan gini, kalau yang namanya mau sukses itu kita juga harus paham dulu dasarnya. Jadi orang-orang sukses itu dia harus mempunyai yang namanya syarat. Oh, ya kan? Ya. Jadi sepanjang yang kita pernah tahu dari para motivator terdahulu, kalau cerita kesuksesan itu syaratnya 3. Yang pertama itu harus punya kemauan yang kuat. Kemauan itu dulu ya, yang perlu digarisbawahi, kemauan. Nah, yang kedua itu kesempatan. Baru yang ketiga adalah kemampuan. Nah, sekarang satu persatu ini kita jelaskan. Kemauan itu kembali kepada pribadi masing-masing. Sekarang mau nggak sukses kan itu? Kalau dia mau sukses, tentu dia harus tahu dengan kendaraan apa dia bisa sukses. Kan gitu. Iya Pak. Karena apapun ceritanya, dia nggak bisa hanya sekedar ngomong, halo guys, saya mau sukses. Nggak bisa. Tapi gitu, dia harus tahu kendaraan apa yang bisa mengantarkan si orang yang punya kemauan tadi untuk sukses. Nah, hari ini karena tadi kan ceritanya P-Network nih. Iya benar Pak. Nah, jadi kemauan, ingat, itu tergantung dari pribadi masing-masing seseorang. Kalau sudah punya kemauan kuat, kesempatannya itu sekarang ada sama P-Network. Nah, jadi P-Network ini sekarang ini kita kan dikasih kesempatan untuk menambang koin gratis. Ya. Jadi tidak mengeluarkan biaya. Hanya butuh beberapa detik mengklik lambang petir. Jadi kita anggaplah sukses itu bisa menggunakan kendaraan P-Network. Caranya ya bergabung. Nah, jadi kalau mau bergabung ya download aplikasinya, baru kasih nanti kode undangannya masing-masing di setiap deskripsi. Kan gitu. Ini kan YouTuber nih kan? Benar Pak. Nah, jadi gitu dia. Jadi nanti kasih tahu ke kawan-kawan kalau mau sukses, ini kendaraannya sudah disiapkan. Ibaratnya kalau gerbong kereta api namanya P-Network. Jadi kalau kita naik naik kendaraan P-Network, dia jalan, ya siapapun yang naik, ya insya Allah nanti sampai di tujuan. Tentu aja kan tujuan kesuksesan. Udah? Iya benar. Baru Pak. Tadi yang ketiga apa? Kemampuan. Kemampuan ya Pak. Kalau kemampuan itu kita bicara tentang mau belajar apa enggak. Oh gitu Pak. Nah, mau itu urusan kita. Kesempatan ada sama P-Network, kan gitu. Iya Pak. Karena hari ini orang-orang yang sudah punya koin banyak, ini bolehlah mereka menghayal ya kan? Menghayal kira-kira kalau nanti harga koinnya itu $1 berarti dapatku sekian. Kalau harga koinnya nanti $10 berarti dapatku sekian. Kalau harganya 100 dapatku lebih sekian. Kalau harganya $100.000, wow. Apa yang nggak bisa dibeli? Udah itu ya, jelas ya. Jelas Pak. Jadi kalau kemampuan yang ketiga itu, syarat ketiga itu kemampuan. Untuk menjadi mampu nggak ada kata lain kecuali belajar. Ya. Gitu Karena apa? Dengan belajar orang menjadi bisa. Bisa ya Pak. Ya. Kita dulu nggak bisa membaca, udah. Tentu saja hari ini kita bisa membaca karena belajar. Dari mulai TK, betul? Betul Pak. Dari SD, SMP, atau mungkin SMA sampai sarjana. Semuanya ada proses yang dilalui dengan istilah belajar. Dengan belajar kita menjadi bisa. Nah, contoh sederhana. Dari nggak bisa dulu, katakanlah kita naik sepeda, nggak bisa kita naik motor, nggak bisa kita nyetir mobil. Karena punya kemauan kuat, kesempatannya ada, mobilnya tersedia. Jadi mau tidak mau kita mempelajarinya bagaimana cara nyetir, kan gitu. Nah, singkat cerita, dari 3 syarat tadi, ketika mau dia sudah oke, kesempatannya ada sama P-Network, belajarnya ya tergantung dia. Kalau dia mau fokus, mau belajar dan terus belajar, insya Allah jawabannya cuma satu, pasti sukses. Ya, jadi 3 syarat itu kalau memang kita mau benar-benar berhasil. Nah, hari ini P-Network booming ya, dengan 25 juta penambang di seluruh dunia. Nah, kalau kita
cakupannya itu Indonesia. Paling-paling Indonesia baru berapa orang yang menambang. Iya. Ini nanti bakal geger. Contoh, katakanlah Indonesia punya sekitar 300 juta penduduk ya. Ya benar, di bumi Nusantara Indonesia ini ada 300 juta penduduk. Yang menambang baru berapa? Katakanlah 5 juta. Sudah. Yang serius berapa? Katakanlah 2,5 juta. Yang serius ya. Iya. Kemudian yang sangat serius berapa? Katakanlah 1 juta. Jadi 1 juta itulah yang sangat serius. Yang insya Allah itulah yang akan berhasil. 4 jutanya kemana? Mungkin yang 4 juta itu tadi terbagi, di mana sebagiannya mungkin dapatnya kecil-kecil, yang sebagian cuma jadi penonton, kan gitu. Artinya tidak serius menjalankan. Akhirnya ketika waktu sudah berlalu, yang tidak yang tidak serius tadi pasti ujung-ujungnya garuk-garuk kepala, menyesali. Iya, itu Pak, pasti terjadi. Nah, yang 1.000 orang ini bakal mengabarkan. Contoh, si Polan dapat misalnya 10.000 koin, kemudian harganya $100. Berarti dia punya berapa? Punya $1 juta. Nah, uangnya kan banyak kali. Mungkin dia beli mobil, baru geger di kampung dia. Begitu geger, terus kawan yang tadi nggak serius nanya, loh kok bisa? Loh, gimana caranya? Terus orang-orang yang dulu tidak menambang, apa nggak membuat heboh ini? Iya benar. Jadi begitu heboh, ya katakanlah anda ini yang serius. Iya benar. Ya ini kan tentu tinggal menikmati. Orang lain masih nanya, masih bisa nambang lagi apa enggak? Mungkin masih bisa, tapi dapatnya berapa? Jangan-jangan 6 bulan baru dapat 1 koin. Uang gratis kok nih Pak. Itu dia. Iya. Paham kan? Paham Pak. Ya, apalagi pertanyaannya? Tanya ini Pak. Oke, boleh. Jadi bagaimana Pak nasib para penambang? Ya. Jika sesudah mainnet nanti Pak, kelanjutannya gimana? Ya, ketika nanti sudah mainnet, informasi yang kita dapatkan dari modpack obrolan di ruang obrolan Pi Network Indonesia itu, di situ sudah jelas, ya diterangkan bahwa di handphone kita itu udah nggak bisa nambang lagi. Kalaupun mau menambang, kita harus menggunakan PC atau laptop ya, PC atau komputer tadi ya. Jadi menggunakan node. Sudah. Nah, hari ini kan sudah lebih dari 17.000 ya orang-orang yang menggunakan node menambang koin Pi. Tentu saja mereka yang sudah lewat KYC atau lolos KYC. Nah, jadi menambang masih bisa, tapi sudah tidak menggunakan aplikasi di handphone kita. Karena apa? Handphone kita sudah jadi dompet. Itulah dia Pi Browser. Jadi semua koin yang ada di aplikasi kita itu akan dikonversi ke Pi Browser. Yang ada tinggal Pi Browser. Nah, jadi aplikasi Pi-nya itu akan dicopot karena sudah tidak difungsikan lagi. Nggak bisa menambang karena kita harus menggunakan node. Dan node itu hanya bisa digunakan di laptop ataupun komputer. Nah, laptop pun itu harus punya spek yang tinggi. Kalau laptop yang RAM-nya rendah, ya bayangkan RAM-nya rendah ya bentar aja panas jim, ya kan? Lola kira-kira gitu. Nah, menambang masih bisa, tapi itu tadi potensi untuk mendapatkan 1 koin itu bisa berbulan-bulan. Sama dengan gini. Hari ini kan tidak ada lagi, mungkin orang tidak bisa lagi menambang Bitcoin. Kalaupun mau menambang Bitcoin tentu menggunakan peralatan yang sangat canggih. Harus di ruangan yang ber-AC, harus 24 jam full. Dan dapatnya berapa? Ya dapatnya paling 0,00,00 baru sebutan belakangnya namanya Satoshi. Kecil sekali dapatnya dan itu butuh berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk mendapatkan 1 koin BTC. Koin Pi pun akan sama seperti itu. Paham? Paham Pak. Jadi Pak, terima kasih dari Bapak ini kan channelnya apa Pak? Sekedar info ya. Iya. Mohon apalah Pak, ucapan terima kasih kami ya kan. Jadi Pak, kesan terakhirnya Pak, kesimpulannya lah dari ini semua Pak. Ya, jadi gini, buat teman-teman yang lagi menambang, fokus ya. Fokus dan konsisten, kalau bisa sedetik pun jangan lewat klik petir. Karena nilai koin Pi itu bakal sangat tinggi sekali. Dari berita yang kita dapatkan kemarin beberapa hari yang lalu, itu saja 1 koin Pi sekitar 2 tahun ke depan bisa sampai 100.000 US dollar. Bayangkan, 1 koin itu bisa mencapai 100.000 US dollar. Berarti berapa miliar tuh duitnya tuh. Iya Pak. Oke, paham ya? Paham Pak. Jadi fokus menambang, klik terus petir, jangan sampai lupa. Ya, kalau perlu Pak dipasang alarm. Di sisa waktu yang tinggal sedikit lagi, karena kita sudah hampir finish nih mainnet.
Kalau KYC ya tanggal 1 November insya Allah informasinya KYC massal. Kalau mainnetnya ya mungkin sekitar di mungkin pertengahan Desember lah. Nah setelah itu kita bisa jual koin kita. Tapi kalau harganya masih murah, jangan buru-buru dijual. Ya, sayang. Nanti nunggu harga 100, harga 200 atau harga udah $1.000 per satu koin. Oke? Oke. Pak, terima kasih Pak atas penjelasan dari channel Sekedar Info ya Pak. Jadi semoga bermanfaat bagi kami lah para penambang-penambang Pinet ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.